In the past 2 years, we've been achieving so many things. One is that we have a national strategy on REDD+. It's now being used as a reference of all the programming and action plan that's taken place on the ground. Now we are in the process to finalize the so-called One Map as a reference. One Map is very important. In the past, we have a number of versions of maps. The other is we are closing to finalize National REDD+ Agency, also having this so-called the funding instrument, the MRV, the mainstreaming, and one thing that is really important is with regard to the moratorium. Saya membuat ketentuan keputusan untuk memberikan moratorium terhadap 8 kabupaten kota untuk tidak lagi diperkenankan memberikan izin di dalam rangka kita melakukan pembenahan, untuk kita melakukan audit, untuk kita juga mau tahu compliance-nya, sejauh mana mereka comply terhadap aturan yang berlaku. Dan moratorium itu sampai sekarang masih berlaku, belum saya capai. Selama 2 tahun berjalannya kebijakan impres moratorium ini, Walhi sebagai organisasi lingkungan melakukan pemantauan terhadap kebijakan ini. Walhi melakukan pemantauan di 5 kabupaten di 10 perusahaan yang berada di kawasan peta indikatif moratorium. Hingga saat ini kami masih menemukan bahwa perusahaan tersebut terus melakukan pembukaan hutan dan lahan gambut di kawasan moratorium. Sehingga menunjukkan fakta bahwa peta indikatif moratorium terus dilakukan pelanggaran atas aktivitas ilegal yang mereka lakukan. Di sisi lain, Walhi menemukan bahwa perusahaan tersebut itu juga tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, juga belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan, sehingga ini juga berimplikasi pada upaya penegakan hukum di kebijakan moratorium. Terkait revisi yang terjadi di kawasan moratorium itu sendiri, kami melihatnya bahwa tidak sesuai dengan bentang alam yang ada di lapangan dan terkait masalah ekologinya. Berdasarkan data moratorium yang pertama kali keluar itu luasannya mencapai 5,3 juta hektar sekian.
terjadi perubahan di mana terjadi revisi 1, revisi 2, dan revisi terakhir. Terjadi perubahannya bahwa kawasan moratorium itu semakin mengecil. Kondisi ini kita perhatikan lebih mengarah pro kepada wilayah konsesi. Dan itu sangat terlihat dengan sangat-sangat jelas, di mana banyak wilayah-wilayah konsesi yang keluar dari wilayah moratorium. Metodologi pemantauan yang kami lakukan, pertama kami melakukan analisa hukum terhadap perusahaan tersebut, legalitas perusahaan tersebut. Kemudian kami melihat mengoverlay peta-peta perizinan tersebut dengan peta PIPIP. Yang ketiga, kami melakukan pemantauan langsung di lapangan dengan mengambil titik GPS dan juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak dari konversi hutan tersebut. Di sini ancaman yang sangat berat, yaitu terutama perusahaan sawit yang saat sekarang sedang beroperasi itu dalam kegiatan penanaman. Bahkan kami sebagai masyarakat melakukan perlawanan sehingga tidak menerima adanya kehadiran sawit. Namun di tingkat desa mereka selalu memaksa keadaan diri, selalu mendekat dengan aparat pemerintah desa, terutama BPD dan kepala desa. Jadi kan bikin konflik aja kepada masyarakat. Jadi sampai kapanpun kami itu tetap bertekad untuk mempertahankan hak-hak kami. Berkaitan lagi dengan kebijakan pemerintah juga. Kenapa sih kok mereka mau menetapkan suatu moratorium? Sedangkan kawasan-kawasan di sini sudah kelihatanlah adalah kelola masyarakat. Sepanjang kalau untuk perusahaan sawit, mereka berani mengeluarkan izin yang ribuan hektar. Tapi kalau untuk masyarakat, kok untuk 1 hektar, 2 hektar aja juga susah. Ini fakta-fakta yang kami temukan di lapangan terkait dengan implementasi moratorium selama 2 tahun berjalan ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa moratorium dengan kebijakan impres ini tidak berjalan secara efektif. Sehingga perlu ada satu kebijakan yang lebih progresif untuk melindungi hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Hal yang harus dilakukan oleh moratorium ini tidak berdasarkan waktu, tapi berbasis pada kriteria dan indikator sosial. Yang harus dilakukan pertama, melakukan review terhadap perizinan-perizinan ilegal di Kalimantan Tengah dan juga melakukan penegakan hukum. Kedua, melakukan identifikasi wilayah-wilayah ekologi genting dan kawasan-kawasan kelola rakyat untuk dijadikan kebijakan yang lebih kuat dalam moratorium. Ketiga, moratorium ini harus memasukkan satu skema resolusi konflik dan juga mekanisme pengaduan sehingga kebijakan moratorium ini mampu menurunkan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi selama ini. Hijau hijau bumiku hijau, hijau hijau hijau, biru langitku, jernih sungaiku, betapa indah dan memukau, segar-segar udara segar.